Di awal kemunculan Ortus, kita tuh punya sepatu bola itu 300 ribuan. Dan sepatu bola kita 300 ribu itu bisa dipakai pemain liga profesional. Wow. MVP Liga 1, Fadil Sausu waktu itu main untuk Bali United, menggunakan sepatu 350 ribu menjadi MVP Liga 1. So, kita kasih solusi. Bahaya nih. Wah, gue suka bawahnya buat walking, buat running. Ini gue pakai umroh kayaknya juga bisa nih ya. bisa. Ini apa namanya, ini outsole-nya kan menarik banget. Jadi ini outsole dari Vibram nih. Jadi salah satu produsen outsole terkenal dunia yang memang membuat outsole untuk sepatu-sepatu trekking sebenarnya, sepatu trail. Iya, tadi gue nyobain soalnya tuh. Jadi durabilitasnya itu di luar rata-rata nih. Gitu. Jadi dia punya spesifikasi rubbernya itu beda. Jadi ini bisa untuk ultra trail marathon. Ultra trail tuh 100 kilo kalau nggak salah. Di gunung. Di gunung. Berarti Berarti istilahnya kalau gua ke gunung-gunung batu di Saudi dan nanti kebetulan gua pakai betul. Jadi kebetulan ini dia gue pakai mega gripnya itu yang untuk apa namanya, all around gitu loh. Jadi untuk all surface dia cocok. Iya. Gue pernah nyoba outsole-nya tuh yang sakit banget, pegel. Gue pakai ini kita konteksnya adalah gue kan ada travel umroh anyway ya. Jadi gue ngundang Yuda. Ini bosnya Ortus loh. Gue dudukin di sini. Gue dudukin di sini tuh adalah gue lagi bener-bener pengen tahu yang, karena memang ini dari gue dulu baru entar ke teman-teman ya. Mungkin ada pelari di sini, mungkin ada runners. Iya, jalan buat sehari-hari, bekerja gitu. Kalau gue kan memang butuh yang apa ya, sepatu yang mobilitasnya tinggi sekali. Iya, Bro. Ya artinya untuk bolak-balik masjid ketika umroh apa segala macamnya, itu gue pikirkan itu. Kenapa? Karena memang ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ngasih tahu bahwa umroh ini ibadah fisik. Jadi fisik lu tuh harus fit, kaki lu juga, langkah lu juga harus bener-bener sehat gitu lah ya, kokohnya nggak pegel, nggak capek. Gue pernah pakai yang bawahnya agak keras dikit gitu ya, sepatu tren kekinian. Capek. Pakai ke gurun Pasti. Nah makanya kalau pijakan kayak begini sih ya gini, karena outsole gue itu kan outsole sepatu. Jadi gini, Ortus tuh punya Ortus running, oke. Sepatu running itu gue tuh udah cukup lama di dunia sepatu. Bukan 20 tahun nggak? 20 tahun lama apa nggak? Gue nggak tahu. Oh oke. Nah jadi lama lah 20 tahun, gila loh. Bikin sepatu running itu paling rumit. Kenapa? Orang lari 2 jam nih maraton, 42 kilo. Itu paling cepat orang Indonesia itu 2 jam 30 menit. Wow. Lu berlari selama 2 jam dengan medan yang berbeda-beda. Gimana sepatu itu harus memprovide tidak panas, tidak lecet, dan bisa memprovide performance si atlet tersebut. Itu untuk lari. Gue punya macam-macam outsole lari. Karena intinya adalah outsole-nya. Outsole itu harus bisa memprovide orang lari selama 2 jam, 3 jam, 4 jam training dengan speed macam-macam. Jadi outsole running Ortus itu extreme test by runners, by athlete, by runners. Bagaimana kalau outsole yang extreme test ini kita aplikasikan cuma untuk jalan, overspec dong. Nah itu yang terjadi, makanya kenapa gue bilang outsole walking shoes-nya Ortus nanti menggunakan outsole dari Ortus running. Yang ini nih? Iya. Yang gue pakai ini? Nah, yang ini tuh sebenarnya itu sepatu trail sebenarnya. Cuman secara penggunaan jalan ya nggak apa-apa juga. Oke. Ya sekarang gini, lu buat naik gunung tadi 100 untuk ultra di gunung ya, trail dengan segitu macam beda. Gimana kalau lu cuman jalan di jalan aspal? Iya. Nih, gue pikir bawah kayak begini kan buat apa, trail ya istilahnya? Iya, trail run. Nah, begitu gue pijak, lu tuh kok bisa bikin nggak pegel tuh? Kalau gue tadi juga di belakang kamera gue banyak cerita lah ya. Mungkin gue bukan yang ahlinya sepatu, tapi kan karena memang gue kan konsumen kan, gue user gitu. Apalagi mobilitas gue kan, ya tadi salah satunya adalah umroh, gue bawa jamaah, travel umroh sendiri ya tiap bulan berangkat juga anyway gitu kan. Yang jalannya, wah men, lu ya kalau udah pernah umroh pasti tahu lah. Hotel kesininya, belum lagi ntar ada ke wisata ke sana, ziarah ke kota-kota, macam-macam lah. Nah maksud gue dengan gue pijakan yang kadang gue tadi cerita ya, gue nggak mau nyebutin nama brandnya, yang tiba-tiba kaki gue turun ke depan, ada tuh yang kayak kenapa jadinya nungging banget, pegel banget ya, atau mungkin dia stay tapi tidak kayak apa ya ngomongnya, akselerasi apa sih? Iya makanya kalau di sepatu itu kuncinya itu kan gini, keempukan juga salah loh, keempukan juga nggak boleh empuk banget. Kamu juga bisa bikin pegel. Oke. Intinya tuh sepatu itu harus stabil.
Kuncinya itu dulu. Oke. Stabil. Kalau sama lu jalannya firm, lu nggak goyang-goyang, lu nggak merasa tadi maju mundur, lu berasa dipeluk kakinya, itu kuncinya biar sepatu lu nyaman. Begitu juga lari, gue waktu ngetes sepatu lari gue tuh kayak yang salah satu super shoes gue itu, gue hampir 12 prototype, sampai menemukan ramuan yang pas. Ganti-ganti molding, 3 kali ganti mold. Berapa investnya tuh untuk menemukan performa yang pas. Makanya gue bilang susah banget, karena semua sepatu running Ortus itu extreme test, extreme test by runners, dipakai lari, dipakai naik gunung, dipakai maraton, dipakai triathlon. Bagaimana dengan sepatu spesifikasi tersebut, lu pakai cuma jalan kaki? Iya, harusnya mah lebih enak dong, lebih gitu. enak lah. Gitu maksud gua. Jadi gitu deh. Jadi DNA-nya walking shoes itu nanti, tapi tadi gua ngobrol banyak juga sama Dery. Gue juga kaget. Lu berapa ribu langkah kemarin? Yang terakhir lu cek? Sehari 28.000 langkah. Sehari 28.000. Sehari gue untuk aktivitas gue bawa jamaah, ziarah gue ke ini ke sana ke sini dan lain sebagainya. Belum wisata gue ke Al-Ula, gue healing di gurun, main api unggun lah, apa macam-macam lah gue di gurun tuh aktivitasnya. Itu sehari 28.000 langkah kita ya. Yang waktu naik ke Gua Hiro juga itu udah termasuk. Iya, 28.000 itu sehari. Iya, beda hari. Berarti kalau mau dipukul rata, selama 10 hari gue umroh itu 280.000 langkah. Kan. Gue juga tadi amazing banget, segitu jauhnya ternyata memang itinerary lu kan padet banget. Ya, oke, gue akuin itu. Gue pengen naik ke Gua Hiro tuh berapa kilometer tuh. Makanya tadi fakta menarik juga, wah nih kayaknya boleh juga nih sepatu walking shoes ini gue diperuntukkan untuk orang-orang yang umroh nih, yang ibadah. Wih, mantap. Gue baru tahu juga ternyata segitu padatnya, segitu butuhnya orang jalan. Jadi berarti tadi fakta menarik juga bahwa ya orang pakai sepatu untuk jalan itu nggak hanya untuk kerja, sekolah atau jalan-jalan atau buat ibadah juga ternyata butuh. Iyalah. Tadi gue tanya apa? Gue ngeliatnya, wah bisnis menarik nih. Spesial buat umroh gitu. Ya kan gitu ya. Gue nggak tahu ke depannya mungkin bisa juga kita bikin yang spesial untuk ibadah, nggak tahu juga gitu kan. Ya tapi secara DNA Ortus ini siap lah. Secara produk udah gampang, tinggal nge-twistnya aja. Karena kita udah riset segitu dalamnya untuk menciptakan sepatu yang nyaman gitu. Nyaman, perform. Oke. Gitu. Yud, gue tantang lo ya. Nanti ini sebenarnya highlight sih. Tapi gara-gara gue ketagihan sama penjelasan lo, sebenarnya kan gue biasanya gue ulas dikit. Abis itu kita nonton nanti versi lengkapnya. Gue pengen tahu sejarah perjalanan dari pengusaha itu sendiri gitu ya. Tapi anyway dikit lagi deh. Sebelum nanti kita cerita tentang kenapa lo bisa akhirnya ke Ortus dari berbagai macam brand lokal sebelumnya. Anyway, jadi gue tuh pengen nantang lu sebetulnya. Gue gak tahu dia berhasil terima tantangan lu dan lu jadi saksi ya teman-teman ya lagi nonton ya. Nantang bahwa insya Allah gue tiap sebulan atau 2 bulan sekali gue berangkatin umroh, jamaah. Dikasih umroh. Yang tentunya sama guru kita memang Ustadz Abu Salma ini, semoga Allah jaga beliau, yaitu memang hobinya luar biasa olahraga. Lu lihat ya, ya jamaahnya beliau pasti tahu lah. Yang tahu. Jadi gue kalau di kamar sama beliau itu begitu gue nyampe, gaya gue liatin udah beda nih. Gue ngeluarin parfum gue, koleksinya karena kan biasanya gue tiap hari kan gue ganti vibes-nya. Jubah-jubah gue pajang biar bisa enak. Beliau tuh ngeluarin alat-alat olahraga. Jadi kadang gue misalnya habis subuh gue mau tidur bentar merem, pas gue agak bangun jam 9-an, lah udah gak ada nih Ustadz. Tiba-tiba video call, ayo dong jalan dong kita nih jogging ke Masjid Kuba nih dari Masjid Nabawi. Wah gila, Ustadz aneh gak sanggup Ustadz. Nah gue mau tantang lo, kalau memang lo bisa terima tantangan gue adalah jamaah gue di 2 bis nanti insya Allah di 70 orang. Perjalanan selama 10 hari umroh bareng sama kasih umroh. Iya betul. Lo kasih semua Ortus. Sehari bisa minimal 10.000 dan maksimal 28.000 langkah. Kalau mereka nyaman, lo hebat. Gue akan buktikan. Karena gue jujur sini ya, tapi gue gak mau nyebutin nama brandnya ya. Gue banyak pakai sepatu bolak-balik ke Tanah Suci. Belum ada yang bisa secara utuh lah ya. Nilai minimal nilai 9 deh, karena memang gak ada yang sempurna. Mentok-mentok maksimal 7, which is sih oke lah, bagus. 7 doang yang bisa membuat gue tentang pegelnya, capeknya, lelahnya, kayaknya mentok-mentok 7,5. Sepatu belum ada yang bisa nyampe ke 9 karena bro, lu harus tahu kita tantang dia ya. Lu pasti tahu kan perjalanan umroh. Nih gue rasa yang lagi nonton nih kayak nggak mungkin ada yang bisa sepatu nilai 9 untuk kenyamanan langkahnya sampai puluhan ribu langkah. Lu tau ibadah umroh itu ibadah fisik, ibadah langkah. Panas lagi. Panas. Coba gue buktikan deh. Insya Allah bisa.
Bener ya, Iya. jamaah gue insya Allah di Iya. 12 November. Pokoknya 2 bis itu, ya gue nggak tahu kalau lu sekarang kebagiannya seatnya apa enggak gitu ya. Karena kita masih buka pendaftaran, jadi lebih cepat lebih baik lo umroh bareng Kasih Umroh untuk 12 November. Dapat ortus sepaket. Siapkan fisiknya. Wah, Siapkan jamnya, siapkan lain-lainnya. songong nih berani lu tantangan gue Jadi nih. kita mau gantian, gue yang mau nantang berarti, nantang jemaahnya Kasih Solusi ini yang terumroh nanti. Insya Allah kita akan coba challenge mereka untuk beribadah dengan menggunakan Ortus walking shoes. Wah, Jadi, oke. walking Ortus, nanti kita akan provide. Oke. Nanti teman-teman bisa nyobain selama di sana. Cowok cewek ya? Cowok cewek. Bisa ya? Bisa dong. Paling kecil size-nya rata-rata dari 37 sampai 46. 37 dia moldingnya. Ini molding dari Cina apa enggak kan? Ah, Lu template molding Cina kali. Enggak, gue bikin sendiri. Jadi semua sepatu kita tuh kita riset dari nol. Dari desainnya, dari moldingnya, dari ketebalannya, dari keempukannya, dari lebarnya, dan dicoba sama atlet. Wow. Bukan dicoba sama Mas Dery, enggak gitu. Udah level udah atlet ya. Gitu Level kan. udah atlet Iya, ya. kalau lu kan cuma tahu enak dari mana dari jalan sekilo ya itu enggak bisa. Tapi kalau ini benar-benar udah dicoba segala macam. Lagi gue pengen apa ya? Tadi Ustadz gue kan luar dugaan kan, Ustadz lari gitu kan. Dan dia pakai Ortus gitu. Oh iya, Ustadz Abu Salma kan coba Dim, postingan yang terakhir saya sama beliau deh, yang ada Angga juga. Iya. Angga Grebe, Iya. Ya kan, nah, sama Angga gue syuting tuh Ustadz ternyata pakai Ortus. Itu no settingan, memang Ustadz tuh koleksi Ortus. Iya makanya gue bangga juga. Hmm. Ya jadi ini bisa sebenarnya ini sesuai dengan cita-cita Ortus sih, Der. Jadi emang kita mau provide Ortus itu buat semua orang. Gitu. Jadi kayak ya Ustadz yang ingin mungkin dia nggak mencari podium juara tapi mau hidup sehat, Iya. tapi bisa memakai sepatu yang dipakai atlet dan harganya terjangkau. Wow. Jadi ya all around gitu loh. Ini kan. Yang lain nggak bener nih. Lah, ini emang Salut, sendal umroh juga, sendal Cirata. Kalau sendal kan gue yang Salut, megang. Ustadz. Kalau sepatu untuk aktivitas kan lu yang megang. Iya, maksudnya ini takut kepentok kayu gitu kan. Jadi kalau pakai sepatu lebih aman. Gila, pinter banget nih orang. Iya, Ustadz. Iya. Ustadz tuh sudah dia memprediksikan bagaimana kakinya terjaga dengan baik Oh iya. supaya ibadahnya supaya bagus. Iya betul. Nah, Ibadah kan kita harus bikin semaksimal nyaman mungkin ya. iya. Tapi tadi di umroh mungkin kalau saat pakai sepatu mungkin lebih lebih aman kali ya, Der ya. Iya, Maksudnya dalam arti orang lebih safe merasa karena kan tadi panas. Terus juga ya lu nggak tahu nyandung apa atau gimana Iya. selama perjalanan. Meskipun ada musim dingin kan tetap betul nyandung atau tingkat pijakan itu bikin mempengaruhi mood kita akhirnya jadi betul, malas betul, bolak-balik masjid. Kita kan nggak Iya, pengen dong kayak gitu jadi dong. tuh jadi menarik juga. Jadi gue tadi ngobrol sama tim lu tuh siapa yang tinggi tuh? Apa Eza? Ya yang pakai baju biru tadi. Iya. Nah dia bilang bang kok pelantar gue sakit ya. Pas gue lihat dia pakai sepatu skate gitulah. Apa tuh mereknya? Ya pakai sepatu yang tipis gitu. Maksud gue nggak oke. nggak Iya, salah. oke, Cuman oke. kalau lu memiliki masalah pelantar sakit, ya harus segera diatasin. Makin kita umur bro, makin sensitif badan kita, Iya, gitu iya, kan. iya. Sayangilah lututmu, sayangilah semuanya disayangi tuh gitu kan. Iya. Jadi maksud gue makin kesini kita harus lebih wise milih alas kaki. Kenapa? Karena aktivitas kita makin beda-beda gitu. Apalagi sekarang orang komuter kan pemerintah jalan kaki, trotoar dilebarin supaya orang jalan kaki. Jadi wise lah pilih alas kaki. Kalau lu mau ondangan ya pakai flat shoes ya nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini mungkin mau traveling, mau itu coba cari alas kaki yang benar-benar bisa memprovide langkah-langkah lu selama aktivitas gitu. Nggak lucu juga sampai rumah urut. Iya. Oke. Lo ibadah, tahu kenapa nggak ikut, tahu jarem kaki gitu kan, keram gitu kan. Oke, kita terima ya nanti ya tantangan ini dulu dong nih. Lu berani Deal. nggak? Bener ya? Jadilah. Deal ya? Jadi, Oke, deal. kasih umroh bareng sama Ortus nih. Para Kita kasih umroh. Iya, kita buktikan siap-siap nih. ya. Siap-siap ya. Cewek-cewek juga rata-rata kan jubah bawahnya juga ya kasual kan, sneakers juga dan lain sebagainya. Apalagi cowok-cowok pakai jubah, pakai Zafer gitu. Wah, oke lah. Siap. Nanti kita kupas lebih lanjut mengenai Ortus kenapa akhirnya bisa berkibar sampai sekarang dan besar banget namanya. Ini brand lokal yang menteri juga pakai ya? Ya, kemarin itu di salah satu event lari di Bandung yang gede banget itu. Pejabat, sorry. Iya, bukan menteri apa? Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, Pak Bima Arya kemarin diposting sama beliau. Dia pakai brand lokal itu, kayak pakai Ortus. Jadi ya rame lah. Intinya sih
Ini juga sebenarnya cita-cita gue juga ya. Maksudnya banyak lah orang-orang yang dari pemerintahan mungkin yang followernya banyak, bolehlah support kita, bukan hanya gue loh. Support kita brand lokal, tunjukin bahwa brand lokal juga, brand Indonesia juga bisa memprovide mereka untuk berolahraga gitu loh. Ya kayak kemarin kan Pak Bima lari ya bagus, Pak Sandi juga pakai Ortus 8 finish tanpa cedera, oke gitu. Jadi ya itu nunjukin bahwa ya sama aja brand internasional, brand Indonesia. Ya gue bisa juga memprovide itu, memprovide spesifikasi performance yang sama dengan brand internasional. Oke. Nah ini kita bahas aja Yud, pelan-pelan ya, biar teman-teman tahu perjalanan lu pribadi ya, emang udah fokus di brand lokal sepatu gitu ya, mau running, mau walking, apa segala macamnya, sampai akhirnya lu mendarat di Ortus ini gitu ya. Nah awalnya berarti lu sempat di mana sih brand-brandnya? Ada satu brand lokal juga, brand lokal juga gue cukup lama di sana. Sebenarnya sih bukan gue doang gitu. Jadi kita pokoknya singkat cerita lah ya. Kita ini orang-orang Ortus bukan orang baru di dunia persepatuan gitu. Jadi kita udah banyak belajar di sepatu lah gitu. Terus kalau orang yang ngikutin Ortus, pasti pertama kali Ortus itu muncul di futsal dan football, futsal dan football itu yang kita muncul di situ dulu. Lalu kita bikin sepatu running. Menariknya di Ortus tuh kita dari awal kita ingin jadi brand yang affordable, bukan brand murah. Ya, jadi kita mau set brand yang memiliki harga yang pas dengan performance yang bagus juga. Di awal kemunculan Ortus, kita tuh punya sepatu bola itu 300 ribuan. Dan sepatu bola kita 300 ribu itu bisa dipakai pemain liga profesional. Wow. Di awal kemunculannya 2018 kalau salah, itu MVP Liga 1 Fadil Sausu waktu itu main untuk Bali United, menggunakan sepatu 350 ribu menjadi MVP Liga 1. So itu yang jadi banyak juga anak-anak SSB di daerah-daerah mungkin kan susah juga kalau buat beli sepatu mahal-mahal, ibunya pada marah-marah, ini bisa nih 300 ribu pemain bisa jadi pemain pro. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita bentuk. Jadi trust terhadap produk kita tuh dari situ juga. Jadi ternyata sepatu harganya segitu bisa loh dipakai pemain pro gitu. Jadi DNA kita tuh selalu performance gitu. Jadi Ortus itu barrier harga juga, harga nggak satu-satunya menjadi barrier lah. Dan berarti kita fokus ke performance dulu. Jadi futsal segala macam, akhirnya ya kita coba bikin sepatu running. Sama sepatu running kita bilang sama tim juga, kita jangan bikin yang aneh, jangan bikin asal lah. Karena running ini is different game nih gitu. Jadi kalau bikin sepatu bola, sepatu futsal dan sepatu running nih, sama kayak tukang masak bebek, suruh bikin kue. Emang sebeda itu ya? Oh beda. Lah kan aktivitasnya aktivitas yang beda. Gerak fisik juga. Ada pylonnya, ukuran pylonnya, ukuran apa namanya ya, menjadi meshnya, dari hitung-hitungannya. Aduh banyak nih, beda banget. Gitu. Sama bukan beda banget ya, dan mati ya 80% beda kali ya. Oke. Nah, maksud gue gini, lu kan di brand lokal di tahun berapa lu mulai? Kalau Ortus itu 2017. Enggak, lu pribadi dulu. Gua pribadi 2009. 2009. Nah, itu langsung ke Ortus dari satu brand itu atau memang ke brand-brand lain? Langsung. Yang di brand sebelumnya itu berapa lama? 10 tahun berarti. 10 tahun? Iya. Berarti pindah ke Ortusnya ini dalam tanda kutip bedol desa. Emang orang-orang di brand yang itu yang lama? Iya bisa dibilang kali. Oh ya? Ya gue gak tahu. Lah kenapa gak nerus sama yang lama? Ada beberapa hal lah. Pokoknya kita emang ingin, itu ada kesempatan lah. Kita ada kesempatan ingin berkarya yang lebih lagi gitu loh. Kita pengen ada kesempatan dan ya alhamdulillah kesempatannya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu sampai saat ini. Kita juga nggak mulai dengan mudah, Itu kita juga itu apa ya? Apa coba strategi deh? Ini langsung kita ke how to aja. Gue pada penasaran juga sih sebenarnya. How to-nya adalah gimana sih cara membuat brand sepatu dari awal, jatuh bangunnya seperti apa, dan poin-poinnya strategi mau marketing kayak mau produksi kayak. Jadi langsung diterima pasar. Meskipun tadi lu bilang katanya nggak langsung tiba-tiba boom. Oh enggak. Oke. Tapi apa yang lo lakukan pertama? Cara main lo gimana sih? Gini. Sebenarnya gue melihat satu kesempatan dulu bahwa di brand gue sebelumnya it's too strong. No other options. Ngerti maksud gue? Kayak ya itu doang deh kayaknya gitu. Gimana? Gue tuh tidak ingin menjadi yang pertama. Gue mau jadi yang kedua aja. Yang menjadi yang kedua, juara 2 juga bagus dong untuk brand baru gitu. Jadi mungkin dari situ gue ngeliat kesempatannya. Gede nanti nama brandnya gede yang kemarin ya? Ya cukup besar lah. Udah legend banget. Inisialnya S bukan? Ya bisa dikatakan gitu. Terus lanjut. Ya pokoknya itu brand bagus, brand kuat gitu ya. Ya kita pindah, kita bikin. Kita juga tahu diri lah, dalam arti kita brand baru nggak mungkin melawan raksasa pada saat itu.
Kita pada saat itu cuma ingin kita mendapatkan trust dulu. Lu tahu nggak? Kita pertama kali ini mungkin orang banyak yang tahu nih. Jadi 1.000 pasang pertama datang ke Ortus itu banyak reject. Waduh, Gila loh. Jadi pas kita keluarin, wah kan kita happy dong, kita rekam gitu ya. Pas dikeluarin banyak yang reject. Wah udah, aduh kita gimana cara lu kick off pertama itu saatnya lu mendapatkan trust dari customer, barang yang lu keluarin tuh banyak yang reject. Iyalah. Ya udah, itu 1.000 pasang, kita semua turun, sampai CEO juga turun semuanya, kita buka bongkarin satu-satu, kita periksain, kita balikin lagi ke pabrik. Ya. Itu gila, lu gimana caranya lu? Aduh itu tapi rejectnya dari sisi apa? Sorry. sebenarnya sih minor sih. Apanya? Jadi apa ya? Ada yang Nih coba praktekin coba. Gimana gini kan sepatu terus kayak harusnya kan mulus nih. Dia ada ini dikit masuk dikit gitu doang sih gitu. Salah pabrik dong. Gue nggak tahu sih waktu gue belum paham teknis juga gitu. Apakah waktu di pengiriman, apakah di itu gue nggak tahu. Tapi ya at the end teratasi lah. Teratasi ya dengan berbagai macam kritik dari netizen juga banyak juga. Kita juga nggak semut juga, ada juga sepatu gini lah, sepatu gitulah, ada juga gitu. Banyak macam-macam. Terus alhamdulillah jalan, ternyata kita menjadi gini. Untungnya Ortus itu muncul di era yang tepat. Iya itu. Digital, Instagram, Gen Z. Satu hal yang gue pelajari Gen Z, mereka itu susah untuk loyal. So kita manfaatkan ketidakloyalan mereka. Hah? Ya dia kan gak loyal. Kalau lu pasti ada brand yang lu suka banget. Gua tuh ini banget lah. Tahu. Gua juga ada gitu kan. Tapi kalau anak-anak sekarang gua lihat tuh, makanya sekarang kenapa banyak brand baru bermunculan, karena menurut gua anak-anak sekarang itu tingkat loyalitas terhadap brand itu nggak terlalu pakem banget gitu loh kayak dulu. Jadi mereka tuh penasaran, curiosity-nya tinggi. Mereka mau coba. Ternyata saat mereka coba ada yang happy ya itulah. Jadi era yang tepat. Jadi orang gampang mengenal Ortus. Terus ya udah jalan bagus. Udah ketemu COVID. Di COVID hancur nggak penjualan deh? Gua rasa sih semua ya. Bukan gua doang gua rasa. Waduh. Cuman ini menjadi blessing in disguise juga buat kita. Karena gini, entah kenapa setelah PSBB kelar tuh. Wah kita stres banget bro. Lu brand baru setahun. Kita baru nyobain manisnya. Ketemu COVID. Itu antara kita tuh coba Ortus. Kita itu no plan B loh. No plan B. Jadi enggak. Ya elah. Gue nggak tahu ya, bismillah kayak gitu ya. Ya mungkin ya alhamdulillah juga ya Allah kasih rezeki. Aduh COVID gimana nih? Gue juga baru dengar tuh dari bahwa pada saat itu kita juga deg-degan lah, dari manajemen juga deg-degan. Tapi ya udah kita bertahan. PSBB kelar. Ternyata kan orang pengen hidup sehat. Main bola, menjamur. Pada saat itu begini, gue kan tahun pertama bagus. Kick off gue bagus banget. Berapa sales? Revenue berapa? Intinya sesuai yang kita harapkan lah. Tembus semua ya? Tembus semua. Happy banget. Terus udah gitu kita wah happy dong. Tahun kedua hantem nih stok. Bang COVID. 5 tahun udah nyetok COVID. Brand lain kalau gue baca brand lain tuh kayak stop produksi. Mereka mungkin selamat di bulan awal. Tapi saat orang main bola ingin membeli sepatu bola, yang punya jadi gue doang. Mereka tuh nahan gitu. Tuh, mana mungkin aktivitas main bola nih. Orang stop produksi, selamatkan diri, semua tiarap. Ya kita brand baru, tiarap orang lupa siapa Ortus. Berarti nggak maksud gue? Jadi lo pilihan gue di COVID itu adalah either you mau selamat, dalam arti selamat dan hilang, atau lo muncul tapi lo babak belur. Gue mendingan babak belur tapi hidup deh. Gue biarin gue babak belur, dalam arti gue tuh mau akan promo dengan perhitungan yang matang. Ya akhirnya orang ya kan udah 2 minggu di rumah bro, tiba-tiba tetangga main bola yuk. Aduh gue gak punya sepatu bola beli yang murah-murah aja lah itu kan. Akhirnya ada nih Ortus udah situ tuh, gile. Itu waktu mini soccer juga lagi menjamur. Momentum ya berarti ya. Momentumnya. Itu gue bilang itu namanya rezeki. Asli men, itu namanya rezeki. Lari balik lagi ya kan eranya lari juga kan lu juga kan. Betul. Momentum lari semua kan. Gue juga akhirnya jalan segala macam. Terus COVID orang lagi hidup sehat, orang makin banyak lari nih gitu kan. Banyak lari, ya udah kita bikin sepatu lari. Tapi tadi itu waktu itu bikin brand sepatu lari nggak banyak yang serius ya.
Kita bikin yang serius. Kita sepatu lokal dengan carbon plate pertama di Indonesia. Oke, satu-satu kita jelasin nih ya. Nih gue juga mau belajar nih. Carbon plate yang dimaksud itu adalah yang kuning-kuning ini. Bukan. Lu harus buka ini kayaknya. Coba aja buka. Ya, biar kita buka, bedah sekalian nih. Ini biar teman-teman pengusaha paham nih. Yang kalau gue kan memang user nih. Jadi gue pengen tahu dulu nih. Sesuai dengan soalnya sorry to say nih. Jadi Instagram Otus Running tuh lagi hilang. Gue nggak tahu kenapa dari Instagram. Tapi kita lagi fight back untuk mendapatkannya. Serius lah? Serius. Dihajar kompetitor. Kita belum gue ceritain lagi tadi. Apaan sih? Apa sih? Kita diajak ngobrol lah sama brand internasional. Hah? Logonya sama nih gitu. Jangan dilanjutkan. Oh, yang lu cerita kemarin nama gue di Spark Senayan. Gitu. Oh iya, lu udah tahu. Tahu gue. Ya mungkin itu saking banyaknya, saking hebohnya. Berarti lu nggak bisa ke negara dia dong? Ya Allah. Untuk ekspor. Lah kan tiba-tiba dia masuk ke negara. Ngomong-ngomong soal ekspor tuh kita udah ke Rusia. Kita udah ekspor ke Rusia, Singapura, Malaysia, mungkin ntar lagi Thailand kayak masuk. Wih, mantap ya. Iya. Oke. Coba kita lihat. Mana tadi yang lu bilang carbon plate itu yang mana? Lagi. Apa sih lempengan karbon gitu maksudnya? Nah, ini. Coba dia ada itu nggak ya? Bawahnya kelihatan nggak ya? Ini sepatu lah harganya 2 juta kan? Nah, ini. Kiri. 2 juta ya? Ini 2 juta. 2.199.000. Itu kelihatan yang bagian atas itu kan adalah yang hitam di bawahnya. Nah, bawahnya. Nah, itu lempengan karbon tuh, panjang. Dari depan sampai belakang. Sakit dong kalau dipakai? Enggak, karena kan ditopang dengan pylon yang berapa biji itu, berapa lapis tuh. 1, 2, 3. Oh, ini ya, di press gitu ya? Iya, sandwich gitu. Ya, gunanya apa sih carbon plate itu? Carbon plate itu memberikan lentingan gitu loh. Jadi bikin lu energi lu lebih efisien. Dan lari lu diklaim bisa lebih cepat juga karena lu menggunakan energi yang lebih dikit untuk lari. Jadi mantul itu loh, melenting. Dan apa hubungannya lari jadi lebih cepat? Ya kan lu energi otomatisnya ketopang begitu ya. Betul. Ketopang gitu ya, kayak ada yang dorong. Cuman carbon plate itu diperuntukkan sebenarnya untuk orang yang larinya udah bener, udah kenceng. Udah pace tuh apa ya, kecepatannya tuh udah bisa di atas lah. Gitu. Udah kenceng. Tapi sekarang kan tapi bebas juga, boleh juga orang mau pakai karbon yang mungkin larinya pelan boleh juga. Jadi kalau kebetulan nih kita punya sepatu artikelnya Solar namanya. Ini sepatu super shoes pertama di Indonesia, brand Indonesia. Ini beratnya size 42. Jadi kalau hitung berat sepatu untuk sepatu running itu harus 42 international measurement. Itu 42. Ini size 42 itu beratnya di 198 gram. Brand internasional untuk di range berat segitu cuma ada 3. Cuma ada saat ini di dunia berarti cuma ada 3. Itu maksudnya enteng ya? Enteng yang gue tahu yang gue tahu nih guys. Jadi kalau ada yang nggak sebut yang gue tahu ada Nike, ada Asics dan ada Ortus. Masa lu lokal sendiri bisa bersaing sama mereka itu? Aduh. Data dari mana nih? Ya ada banyak yang ngukur. Oh ya? Ada ukurannya jelas. Ditimbangkan ada angka yang nggak bohong. Oke, gini. Ngaruhnya logikanya semakin enteng itu bukan malah jadi membahayakan bahwa ntar takutnya sakit buat pijakan. Bukan gitu, cara mainnya gimana? Enggak lah. Kan gini, yang bikin mahal sepatu ini sebenarnya bukan karbonnya. Tapi material yang ada di pylon tuh. Material putih-putih itu tuh yang bikin mahal. Itulah yang akhirnya bisa bikin enteng. Iya betul. Oke, kalau ngomongin enteng aja berarti kan brand lain juga bisa dong tinggal dientengin. Apa memang mereka nggak punya raw materialnya? Bikin enteng 100 gram juga bisa. Tapi cuman kan energi returnnya bisa nggak? Enteng tapi saat diinjak dia memberikan energi return yang bagus. Oh, itulah teknologi yang dipakai sama Ortus yang mungkin nggak dipakai sama brand lain. Bisa dipakai tapi hitungannya susah. Ngerti nggak? Jadi untuk menemukan, gimana ya? Coba maksud gue gini, alasannya apa kenapa mereka nggak pakai? Kalau modal udah beda cerita. Paling gampang gini, semua orang bisa bikin kue bolu kan? Bisa. Tapi rasanya beda-beda kan? Iya. Karena apa? Tingkat adonannya. Oke. Oh, mungkin adonan yang kue bolu toko terkenal tuh ini berapa gram, ini berapa. Nah, itunya bro yang susah di copy. Lu kalau bikin kue bolu semua juga tahu terigu, gula, telur, ya udah. Cuma kan gram-gramnya harus berapa gramnya. Nah, itu kan rahasia dapur. Iya. Nah, itu yang susah. Kayak gue bilang di sepatu running ini benar-benar yang menguras tenaga. Kita juga. Nah, kita punya 2 engineer di sepatu running. Jadi gua jangan salah, gue punya test drive-nya. They work for us. Itu ada Mas Andi Wibowo, triathlon.
Dia triathlon Indonesia terkenal. Dan satu lagi Mike Trees, itu dia 7-time champions dunia. Dia untuk engineer di Ortus juga. Jadi sepatu-sepatu kita tuh dicobain sama mereka. Gitu. Jadi bukan sekedar brand ambassador, Bukan. tapi mereka justru engineer di situ ya. Jadi Mas Andi tuh gue sama dia tuh bikin dari nol. Dia nyobain segala macem, enak apa enggak sepatunya sampai ready ke market. Sama beliau ternyata. Jadi makanya gue bilang, jadi itu yang nggak tahu ya, menurut gue ya performance kita jadinya dan sudah di approve sama atlet. Dan ini satu-satu sepatu Indonesia yang sudah masuk terdaftar di World Athletic Federation dunia. Jadi kalau kita buka website World Athletic Federation ada tuh Ortus 8 Solar gitu. Satu-satunya? Satu-satunya Indonesia. Lah, brand Indonesia lainnya masa nggak ada yang sebagus itu? Gue nggak ngerti kenapa nggak daftarin, gue nggak ngerti juga. Jadi emang apa sih harus pakai World Athletic Federation? Jadi saat orang ikut suatu lomba yang dinaungi oleh World Athletic Federation, katakan dia menang, sepatunya legit nih. Sepatunya udah ada peraturan juga, Der. Lu ada aja sepatu yang dilarang tuh ada gitu, ada hitung-hitungannya gitu. Alasan dilarang tuh karena mencederai. Enggak, kan teknologi makin canggih. Ada sepatu internasional karbonnya 2 lapis. Jadi bisa curang lah kayak gitu. Ngerti ya maksud gue? Ngerti. Jadi lebih enteng lagi, lebih jauh lagi. lagi. Jadi ada peraturannya gitu. Tapi yang menarik, rekor Indonesia itu belum dikalahkan sama pelari zaman dulu, lupa gue siapa namanya. Purnomo. Bukan. Purnomo bener. Siapa lu? Coba bapaknya temen gue, Gian. Rekor maraton Indonesia. Iya. Itu dia lari tanpa karbon. Bener. Bener gak sih? Kalau pelari, gue gak tahu kalau Purnomo sprint. Iya. Lihat buka dim, pelari Purnomo. Anaknya temen gue, orang Gerindra, Gian Asyara. Lah. Rekor maraton. Gue gak tahu kalau dia maraton atau sprint ya. Maaf ya Gian kalau salah. Bokap lo. Gitu, coba ya pelari Purnomo di bener tuh bener tuh, mantan sprinter Indonesia Purnomo meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Ya, semoga Allah merahmatinya bokap lo Gian tuh. Aduh, ya sih? Ini mana ya, gue bilang aduh gue tuh nggak ada tadi ini. Iya, tapi bener, tapi ini sprinter, gue nggak tahu ini maksud dengan sprinter sama maraton beda ya. Beda lah, pelari jarak jauh beda bukan ini, setahu gue. Beda Usain Bolt. beda ya kayak gitulah intinya gue bikin sepatu running itu susah. Dan sekarang sih tadi gue muncul di era yang pas juga tadi. Jadi era yang pas saat orang-orang butuh sepatu lari yang bagus, harganya bagus gitu. Nih, Yuda, mengenai teknologi dan juga skill ya. Kalau gue sih baginya menjadi 2 ya, tool set sama skill set. Ya kan, percuma tool setnya bagus, tapi kalau nggak punya skill. Percuma juga skillnya bagus, tapi kalau alatnya mungkin nggak menopang apa segala macam ya. Maksud gue kan, lu berupaya untuk gimana caranya seperfect dua-duanya jalan bareng. Makanya orang-orang lama kumpul jadi satu. Nah maksud gue gini, apakah itu memang tidak dilakukan brand-brand lain yang bingung untuk menyaingi Ortus? Nih misal ya, gara-gara mungkin mereka nggak punya skill set, tapi punya tool set, atau nggak punya tool set tapi punya skill set. Maksud gue, kira-kira apa yang bisa menyebabkan bahwa brand-brand itu pun kok nggak bisa gitu buat teknologi secanggih itu? Kalau memang isunya tentang kapital, uang, modal, itu beda cerita nih. Ya kan ujung-ujungnya kayak ya dia nggak kuat aja, ya udah itu udah angkat tangan deh tuh. Ya berarti ya tugas dia adalah PR-nya bukan ke produknya, bukan ke skillnya, tapi ya ke investor misalnya. Maksud gue kok Ortus bisa ngelakuin hal itu gitu loh? Apa yang akhirnya nggak punya? Atau lu mungkin tembus di vendor kelas dunia kah, pitchingnya kah, apa segala macam ya? Apa ya? Gue jawabnya juga gimana ya? Gue sebenarnya gini, mungkin karena nggak ada plan B itu kali ya. Jadi kita harus kerja keras. Lu kalau nggak bener nggak selamat lo. Mungkin kayak gitu. Satu yang kita seneng di kantor ya. Kalau menurut gue nih, gue bandingin gue lebih baik apa enggak. Kita tuh kerja di kantor punya passion gitu. Jadi kita tuh seneng berdiskusi. Ada apa ya yang baru ya? Jadi kayak gini sama kayak gini. Ntar lagi ngumpul, buka dong. Si itu lagi ngeluarin apa? Kita bikin yuk, kita ulik yuk, kita belah yuk gitu. Jadi kuncinya satu sih, Ortus itu orang-orangnya adalah kita mau keep relevan. Itu aja. Lo relevan nggak lo ilmu lo saat ini? Podcast lo relevan nggak? Apa sekarang relevan nggak? Relevan nggak dengan lo tim lo saat ini dengan teknologi sekarang? Banyak sih kalau dijabarin bro. Jadi kalau yang pemikirannya mungkin oldish, tua gitu, atau mungkin umurnya tua tapi asal dia relevan ya. Di kantor Ortus juga kita tuh combine tuh antara yang senior yang udah hafal di dunia persepatuan dan yang junior nih.
desainer muda yang masih liar. Wah, itu seru kalau ketemu tuh. Jadi desainer muda kan maunya, wih, sepatunya kalau bisa terbang gitu kan. Okay. Tapi kan kalau ketemu orang yang ya kayak gini lah, arsitek sama sipil. Ya, Lu bikin gambar yang bener lu kayak gitu. Tapi ya. kayak gitulah. Udah gitu ditambah dengan sales. Wah, harganya harus gini, pusing gak lu? Oke. Jadi kayak gitu. Diskusi-diskusi di kantor tuh yang mungkin menjadikan passion kita hidup terus gitu, relevan terus. Bikin ini yuk, kayak gitu. Oke, tapi kan nggak menutup kemungkinan brand-brand lain yang memang mungkin se-DNA sama Ortus juga melakukan hal yang sama. Tinggal hijack aja, bajak aja. Gue nggak tahu sih men, jawabannya juga. Gue juga gini loh. Kadang gue lihat ada beberapa brand yang promosinya gila-gilaan banget. Wah, edan siap lah pokoknya. Pokoknya bener-bener wah bakar duit banget nih. Menarik banget sekarang tuh kayak gue juga belum hampir tidak bisa menemukan jawabannya nih. Gue bersaing dengan brand yang bakar duit lebih gede dan gue setengahnya. Kok brand yang bakar duit gede ini belum bisa catch up gitu loh. Kenapa ya? Gue juga sampai sekarang apakah trennya berbeda, apakah membeda. Gue juga nggak berani judge juga. Prinsip gue kalau gue ngurusin marketing dan produk juga. Kalau gue prinsip gue sih semua kembali ke produk. Jadi gue selalu ngomong nih, jangan salah, bukan brand yang digendong oleh produk, tapi produk yang digendong oleh brand. Maksudnya? Ya sorry sebalik. Jadi produk itu lebih penting. Brand itu akan digendong oleh produk. Bukan produk digendong oleh brand. Oke, betul, produk itu penting kan dasarnya. Iya. Cuma kalau orang-orang nggak tahu tentang produk itu kan sama aja dong. Bohong gitu maksud gue. Ya berarti kan gimmick. Mereka ngeluarin gimmick kan belum tentu totally salah. Enggak salah juga. Bisa jadi untuk narik perhatian, grab attention dan lain sebagainya. Gue juga pakai narasi kok. Cuman akan lebih enak kalau produk lu juga udah punya experience itu kuat gitu. Makanya tadi gue bilang, gue yakin nih produk gue, lu umroh pakai sepatu gue deh. Kalau gue nggak pede mah, ngapain gue ngomong kayak gitu? Karena gue pede, karena gue merasa udah dites nih gitu. Gue pede yang produk gue, segitu pedenya gue. Padahal lu belum pernah coba, segitu pedenya gue. Karena gue yakin. Setelah itu tinggal mikirin nih gimana nih ngebungkusnya, ngejahitnya. Ya sekarang gue pengalaman kemarin gue cerita sama temen gue, dia punya restoran. Kalau bikin restoran rame mah gampang Yud, undang aja food vlogger seminggu, udah rame banget. Tapi kalau emang makanannya kurang enak, ya sepi-sepi juga. Ya kalau makanan enak lu pinggir jalan kayak, masuk gang orang cari-cari, ya kembali ke experience-nya. Oke. Sama produk. Berarti tolak ukur kalau ngomonginnya produk mengenai sepatu ini bisa muasin ke semua orang, semua kalangan. Ada yang bilang katanya nggak bisa. Nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Jadi misalnya bikin sepatu, lu bisa dipakai buat jalan, lu bisa pakai buat olahraga, lu bisa pakai buat segala umur, lu pakai buat apapun aktivitasnya, itu nggak bisa. Jadi betul itu stigma itu. Bener sih harusnya, bener ya. Okay. Jadi gini loh. Gimana sih teknis si gini? Kan ada yang bilang kan empuk, tapi katanya terlalu empuk juga salah. Iya. Pijakan lu jadinya jadi gampang, nggak stabil, malah jadi cedera dan capek. Oke, jadi tolak ukur sepatu ini dipakai untuk dari segi, pokoknya ya betul, nggak bisa multifungsi secara total. Iya. Tapi yang dimaksud dengan sepatu ini dengan yang komuter ya? Iya, komuter atau mungkin mobilitas tinggi itu tuh yang betul-betul intinya mau pakai bahasa apapun itu, seteknis apapun yang penting nyaman. Iya. Itu gimana sih bentukannya? Gini, satu kuncinya nyaman itu ada di pylon nih. Ada di outsole. Outsole tuh ininya. Ya, bawah. Ini ya. Nah, outsole itu kan ada yang material pylon namanya tuh. Tengah tuh pylon namanya. Oke. Nah, ini gue pegang. Coba ya. Jadi itu di dalam sini tuh ada hitungannya lagi. Lu mau tingginya berapa? Ini kan kelihatan tinggi. Kan di dalam ada cowakannya. Di sini ngomongnya. Ya, tapi kan di dalamnya ada cowakannya lagi gitu. Jadi lu mau berapa senti, berapa jauh gitu. Terus tingkat hardness-nya mau berapa? Rubbernya mau berapa hardness-nya? Terus di dalamnya nih tuh boxnya mau berapa ukurannya? Banyak banget men. Terus insole-nya mau pakai bahan apa? Banyak macamnya. Nah, makanya gue bilang untuk ukuran nyaman kalau di gue sih lebih ke di sepatu running ya. Tadi gue bilang kayak kita extreme test aja. Oke, jadi kalau dibilang walking atau running atau apapun itu, kalau mungkin analoginya sebagai aktivitas ya, ngomongnya ada jalan, running, hiking gitu lah ya. Iya betul. Kalau analoginya kayak gini, kira-kira sepatu yang lu pilih tuh yang mana? Misalnya
Orang bisa bawa motor manual udah pasti bisa bawa motor matic, Iya. tapi orang bawa motor matic belum tentu Iya, bisa bawa motor iya, manual. iya. Berarti Ada. running. Running. Sepatu running udah bisa dipakai buat jalan, Oh bisa. tapi sepatu jalan belum tentu bisa dipakai buat running. Iya, betul. Running Betul. gitu. Berarti kalau tingkat brand atau produk yang memang bisa menembus tentang kepuasan lari udah pasti itu sukses tuh sepatu. Harusnya ya. Menurut gue itu. Jadi gini, ya tadi gue bilang DNA sepatu jalan itu tuh sebenarnya sepatu lari. Semua sepatu berawal dari sepatu lari. Oh, tapi gue gak cocok lagi sepatu larinya Nike, kenapa ya? Mahal kali. Iya lagi udah mahal. Nggak, tapi beneran deh. Gue pernah pakai. Gue nggak tahu ya, makin Kurang kesini, ya? makin Kenapa kesini tuh, makin kesini kan teknologi makin banyak gitu ya. Dulu nggak ada karbon, sekarang ada karbon. Terus kalau brand luar ada air systemnya. Sekarang tuh gini, dulu sempat ada tren gini, gaya dulu baru nyaman. Bener nggak? Iya, Kayak sepatu yang tadi lu tunjukin. Iya, Ini iya, keren iya. Nyut sepatunya. Iya, Tapi lu pakai lama coba. iya pegel. Nyut-nyutan gitu Iya, kan. iya tahu gue. Nah, jadi- Gue termasuk orang yang desain banget visualnya. Iya, Jadi kayak visual banget. Iya, pokoknya gue keren dulu baru dipakai. Iya, nyaman apa enggak, gitu. betul. Nah, jadi dulu sempat tren tuh. Pokoknya yang penting style dulu lah. Gitu. Soal nyaman belakangan. Itu sempat ada masa kayak gitu. Pas Covid, gue pernah sama Angga nih. Gue dapet insight bagus dari dia. You tau nggak kenapa sekarang tren sepatu ke walking shoes, ke dead shoes, kembali ke kayak sepatu jalan? Kenapa? Karena orang selama Covid nggak bisa jalan-jalan. Habis Covid mau jalan-jalan, lu nggak mungkin dong jalan-jalan pakai sepatu fashion. Oh. Terus waktu selama Covid, lu tau nggak pengguna sepatu running paling banyak itu siapa? Suster, dokter. Pada saat Covid, mereka butuh itu banget. Bener kan? Lu di rumah sakit bolak-balik. Itu rata-rata nurse, dokter tuh pakai sepatu running. Lu lihat kalau di rumah sakit, pasti mana nggak ada pakai sepatu pantofel dokter. Oh iya. Pasti atau perawat pasti pakai sepatu running, walking shoes gitu. Jadi walking sama running tuh berarti kalau Hampir sama ya. Berarti iya. mendingan lo beli sepatu running dulu untuk dipakai buat harian. Oh iya, kalau gue ya, saran gue ya. Tapi kalau warna running kan Ya, makanya gue bilang mencolok-mencolok gitu. pada akhirnya tren itu adjust dengan warna yang sekarang tren apa. Mungkin kalau lihat brand-brand lain kayak banyak sih sekarang kembali ke walking shoes. Bahkan sekarang kemarin gue baca di salah satu platform digital fashion juga, running itu menjadi catwalknya fashion sekarang. Oh iya. Dulu lari adalah olahraga paling murah. Lu cuma kaos, Iya. celana pendek, sepatu, whatever you have, lari. Uh. Sekarang topi merek Rudy Project berapa? 2 juta. Oke. Kacamata Oakley berapa? Headset JBL. Iya. Bajunya compression 4 juta atas bawah. Kaos kakinya, sepatunya, jamnya 25 juta men. Iya juga. Itu udah menjadi bercandaan di dunia lari tuh. Bercandaan di dunia lari gitu kan. Jadi atas sampai bawah tuh wah gitu. Tapi itu menurut gua sih itu justru bagus sih. FOMO. Sekarang kalau FOMO-nya bagus. FOMO-nya bagus dan berarti sehat lah gitu. Oh, oke. Nih, bedah lagi deh Yud. Gue pengen tahu lebih teknis lagi ya. Berarti kalau tadi jawabannya adalah ngincar ke running, abis itu dipakai buat jalan. Gue boleh tahu nggak sih detailnya apa yang membedakan atau mungkin ada artikel atau mungkin apa yang namanya elemen apa yang akhirnya menjadi tambahan bahwa running udah pasti bisa buat jalan belum tentu bisa buat lari misalnya. Berarti apakah ada tambahan tambahan sih partikel kalau khusus? Kalau sepatu lari itu semakin material yang ditaruh itu semakin minimal. Karena kita mengejar beratnya supaya ringan. Supaya breathable. Nggak mungkin dong pakai sepatu kulit, pakai material kulit, pakai material sweat. Nggak mungkin. Karena di dalam akan menjadi panas saat berlari. Tapi kan kalau sepatu jalan gue nggak pakai lari, jadi gue buat jalan. Jadi boleh dong gue uppernya itu gue kasih sweat, gue kasih leather, gue kasih warna-warna yang kalem, putih, hitam. Cuman kuncinya tuh bukan kunci itu bedanya di upper doang, bro. Kalau di ini sama aja, di outsole sama dengan running. Yang membedakan spesifikasi uppernya. Oh, outsole itu sama. Gue pikir tuh ininya tuh ada tambahan dan pengurangan material. Rencananya kita punya, mungkin kalau jadi nanti kalau emang plan gua bagus nih untuk produk ini, nanti mungkin yang buat dipakai lu pada nih di umroh. Nanti udah pakai ada teknologi tambahan lah. Gak bisa gue sebut di sini yang membuat seperti itu lebih nyaman lagi. Ayo gue buktiin ntar. Iya, makanya ntar ya. Gue buktiin ya buat jalan-jalan jauh ya 28.000 langkah kita ya. Iya,
Wow. Gila. Oke, tadi lari sama jalan. Ya, Kalau main bola gimana ya? main bola saat ini Ortus 8 ya, kita di sepak bola juga udah apa ya, brand yang lokal yang udah top tier juga. Kalau di toko-toko tuh kita udah nomor 1 lah, nomor 1, nomor 2, nomor 1, kayak udah top ya, top levelnya. Kita itu start dari harga 300 ribuan sampai 1,5 juta untuk sepatu bola. Oke, sepatu bola. Sepatu bola kita punya sepatu khusus artificial grass, outsole khusus artificial grass. Jadi lu ganti artificial grass besok. Oke. Iya, artificial grass. Oke. Itu kita punya, itu kita brand lokal pertama juga yang pakai punya sepatu artificial grass, khusus artificial grass. Gitu. Wow, Jadi perkembangannya kalau sepatu bola itu sekarang lebih banyak ada upgrade di outsole-nya aja. Gitu. Oke, berarti kalau yang pakai pool itu buat lapangan kita main di lapangan ABC Senayan itu Yang biasa tuh ya, pool biasa lah, pool bola biasa. Pool bola biasa. Terus kalau gue main di rumput yang sintetis, ada poolnya artificial grass. Oke, bukan yang sepatu futsal juga yang kosong itu bawahnya. Oh enggak, jadi licin. Nah, jadi gini, aduh gak bawa sepatunya lagi. Jadi mana gambarnya aja? coba. Munculin aja, cari Ortus 8 football deh, bro. Coba. Enggak, Google biar cepet. Coba Ortus 8 artificial grass. By the way, kenapa sih nama lo ada 8? Wah, ini keren juga namanya. Jadi gini. Kenapa sih? Sambil dicari deh. Ini Ortus itu artinya sunrise, new hope. Ya, harapan baru gitu. Terus tadi itu gue menaruh Ortus doang. Terus ternyata udah ada di hak itu ada brand yang hampir mirip-mirip lah. Namanya Ortus gitu? Ortis deh. Gitu. Jadi beda-beda satu huruf doang. Cuma kita ngeri kan kalau kita sama akhirnya waktu itu kita kan ber-8 nih, tambahin aja 8. Lu tau gak? Itu gue bener-bener pas banget ya. Literally saat gue Ortus 8 itu gempa Jakarta 2017. Apa hubungannya Yuda? Kalau lu tanya Ortus 8 kapan ditemuin? Saat gempa di jam yang itu. Demi Allah, demi Tuhan gue. Hah? Apa hubungannya maksud gue? Gue gak ngerti. Maksudnya qadarullah aja. Qadarullahnya kan. Gue bilang gini, wah bumi aja mau ngangguk. Iya nih. Apa hubungannya? Ya, tapi kalau bilang itu bener-bener saat itu gempa Jakarta tuh, ya itu ditemuin nama Ortus 8. Jadi Ortus 8, Ortus 8 yang dimaksud 8 orang. 8 orang dan ya angkanya bagus juga Infinity. Ya, jadi 8 orang yang dulunya kerja di perusahaan yang sama. Kayak kurang lebih gitu. Oh, jadi bedol desa. Bikin perusahaan lama ditinggalin, lu buat Ortus. Iya, gitu. Berlapan-lapan ya itu. Iya, 8-8. Oh, ada masalah apa dengan perusahaan ini? Enggak ada. Oh, tapi sekarang kalian saingan. Iya, bisa dibilang kompetitor. Kompetitor gitu, ya. Iya, tapi kompetitor sehat kok. Kita juga masih enggak yang gimana-gimana di pasaran nih. Oh. Ya maksudnya ya kita fokusnya tuh waktu itu. Nah tuh untuk yang sepatu tuh yang kanan. Nah. Besok lu pakai ini deh. Oh, ya kayak gini. Gitu. Kenapa saya dikasih itu Dimas sama yang buat main bola kemarin? Jadi lu coba rasain bedanya main pakai dari pool gitu ke pool ini ya. Pasti lu orang bilang kayak lebih enteng. Pool yang ada garis-garisnya gitu kan? Ya pakai ini nih. Kayak pool yang tadi itu. Iya, yang tadi sepatu gue itu kan dia kan ada kayak garis gitu. Itu sepatu bola. Itu kan pool bola pada umumnya. Nah, ini kan untuk artificial grass kan. Ya ini nih nggak ada soalnya di ruangan gue. Absen dong. Di ruangan gue tuh di rak sepatu gue nggak ada soalnya yang ini. Lu ada warna apa aja? Tetap ya orang yang penampilan dulu ya. Enggak, warnanya apa aja? Ada putih, lalu putih ada, terus, ada boleh. grey ya. Ntar gue kirim. Ya udah, iya putih bagus. Apa udah di absen ya? Ada berapa ya? Tapi kan kalau main bola emang boleh sama Ustadz Dim kita nggak pakai baju telanjang? Nggak boleh kan ya? Gue tahu arahnya kemana. Nggak, emang pakai sepatu doang, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai celana, nggak pakai baju, boleh emang sama Ustadz kita? Kita ada sarung sih salah. Sarung. Boleh, lu ada baju bola nggak sih? Ada. Jadi kenapa nggak pakai itu baju bola official? Kecewa gue mau kasih solusi emang. Tolonglah. Sudah duluan loh padahal. Iya gini, nih, jadi saya yang kena kan. Awalnya udah duluan memang lu support sepatu bola. Saya yang putih kan. Ortus kan, ya untuk diturun di lapangan gue Ortus banget gue. Terus tiba-tiba, percaya. Iya, terus tiba-tiba gue nggak ikut deal-dealan nih, tim gue deal-dealan, baju bolanya mah itu gitu. Kenapa nggak pakai Ortus? Beda kan, maksudnya Bukan, maksudnya satu paket. satu paket kita pakai yang ini. Iya, sepatu bola saya ini, baju juga. Tapi lu desain khusus lah.
kasih Jadi- solusi. jadi, ntar. Gue rutin soalnya tiap berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu sekali lawan perusahaan-perusahaan media-media. Nih gue tantang teman-teman, ada mau ikutan nggak lomba lawan kasih solusi FC? Lu komen di bawah coba perusahaan lu. Jadiin. Kita kan yang penting tampil. Pokoknya ntar gue ada launching sepatu outsole baru, tim kasih solusi gue undang. Nah, Iya. gitu Kita dong. main di lapangan kemarin. Kayak gitu. Jadi ini sepatu Ya, bola. oke. Ini Salah yang satu ini ya. terobosan kita di sepatu bola ini, kita bikin sepatu terus khusus artificial grass. Sebenarnya outsole ini bisa dipakai tanah juga. Lu kalau main bola nih ketemu tanah keras, merah, batu, udah pakai ini paling bener. Oh, berarti nggak perlu ada 2 sepatu ya? Nggak perlu. Ini sebenarnya bisa dibilang multi ground juga. Iya, nah gue kan kadang lapangan di ABC, lapangan tanah, sama di lapangan artificial grass ya itu kan ya. Nah, jadi gue cukup satu aja berarti ya. Iya dong. Daripada gue gonta-ganti Iya, gitu lu bener, lu cobain pakai ini di artificial grass dan di rumput beneran ya. Lu cobain aja dulu. Serius. Kayak main kenceng aja. Main Iya, cuma larian. Iya. Pokoknya kalau bos Derry nendang gol lah, tenang aja. Kemarin aja gue pakai baju dan sepatunya yang itu gue 2 gol. Kalau ini 19. Iya. Oh, Iya, ini kayak nih. gitu. Iya, saya 44. ya aman dah. Hah? Catat Catat ya Dim ya. Dim. Oh, Catat. Dimas katanya dia maunya yang lama. Nggak mau yang ini. Oke, ini yang ini ya, cakep Ya, deh. jadi itu. Untuk yang buat futsal. futsal. Kita punya Jogosala Avalanche Pro, coba lu buka. Nah, tuh itu tuh boleh, yang biru juga boleh. Ya bukan itu men, yang biru. Yang biru dong, please kasih solusi Yang banget biru, ini. Yang biru. Keren, Masya Allah. Birunya kasih solusi banget. Ah, ganti deh mah. Ini aja udah saya. Bener juga deh, bener ya. Sama ya. Iya udah ini. Sama Memang ya. teman-teman kalau mau beli signature kasih solusi. Nah, jadi ini sepatu futsal. Jadi selama ini sepatu futsal tuh orang Indonesia gini, selalu suka sepatu futsal yang ringan. Padahal surface lapangan futsal kita tuh keras. Bolanya keras, lapangannya keras. Jadi kalau lu pakai sepatu yang tipis, itu akan efek ke pelantar dan dengkul. Jadi untuk Jogosala Avalanche Pro ini dia pakai 2 lapisan tuh, Der. Yang biru lebih keras, yang putih lebih empuk. Jadi kita ini mendapatkan nyaman dan stabilnya. Jadi hentakan dari bawah ke dengkul itu akan minim. Gitu. Jadi ini dia ini yang paling yang outsole teknologi paling baru di Jogosala Avalanche. Oh, ya udah coba Dimas. Ini gue bantu coba catat ya, Pak ya. Jadi yang bola di mini soccer ya itu pakai yang tadi yang putih tapi oke. Terus yang futsal Jogosala. Terus yang buat umroh yang all black ada kan buat pakai jubah jadi cakep tuh pakai jubah Zafer gue hitam juga tuh cakep sepatu tuh. bola nggak sekalian umroh. Sepatu bola. Main bola di gurun. Iya, nah itu ya. Oke, Dim ya. Sip ya. Nah, ini bagus betul. nih. Ya, Ini besok bagus. sampai ya. Jadi itu. Mantap, Jadi di memang. futsal itu. Lokal. Dan mungkin tahun ini kita akan juga banyak upgrade di apparel. Gitu. Jadi kita akan di apparel kita akan banyak bahan baru, material baru. Berarti baju bola kita kasih solusi bisa di. Iya, jadi Iya. dah. Ada yang mana? Enggak, sebelum ada lu bikin beneran yang edisi kasih solusi, yang biru aja dulu biar kita ntar main. Tapi kalau bisa sih udah ada logo kasih solusinya sih. Enggak, maksud gue jadi gue posting juga jelas gitu kan mentionnya ortus. Ini kadang gue bingung baju pakai apa, sepatu pakai apa, gue mentionnya kemana nih gitu. Kirim alamat, kirim. Kirim saya kirim. Kirim aja saya. Ya. Baik dia nih, baik. Kita keroyokin terus aja. Pokoknya Minggu depan gua kesini di toko nih. Dipajang lah. Merchandising. Iya. Jadi gebrakan baru lagi sekarang lagi lu kencengin tentang walking shoes ya. Betul, walking shoes. Karena itu sambutannya cukup menarik, cukup bagus dan tadi gue bilang sama lu, Der. Jadi banyak orang yang nge-review secara organik tanpa gua bayar gitu ya. Jadi mereka mendapatkan experience yang happy dengan walking shoes gue. Jadi kayaknya tahun depan ya tahun ini banyak walking shoes keluar. Ya gua harap teman-teman kasih solusi ntar bisa cobain gitu ya, dengan beli diskon, tenang aja ada diskonnya. Iya, beli dong, kita mah support. Pokoknya kalau untuk yang tentang ikatan bisnis, simbiosis mutualisme, ya kita saling support. Kan lu kan juga gua review, gua review jujur ntar selama umroh, gue insya Allah ntar gua coba perjalanannya ya. Penasaran Gua banget pengen tuh, ada customer experience dari gue pribadi dan juga para jamaah gue ntar. Itu gue pengen banget tuh. Ya. Pengen banget. Jadi ya kalau bisa teman-teman minimal di handphone atau pakai jam ya kali ya untuk mengukur langkah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Nanti kalau mungkin ya, gue gak tahu ide aja sih. Jadi kalau udah kelar mungkin bisa bikin kayak gini lagi. Cuman bukan gue yang datang, tapi orang development gue.
Boleh aja. Jadi ngobrol kenapa sih bisa nyaman? Ntar akan dikasih tahu tuh apa ya, poin-poin apa yang Iya. nyaman. Gitu. Boleh aja ya, asal seberapa banyak lu kirim sepatu aja ke travel umroh gue. Ger. Pokoknya. Ya oke ya. Iya, 12 ya kayak gitu November. Oke. Buka dong sosial medianya kalau teman-teman pengen belanja Ortus 8 atau Ortus nih. Nah, ada di mana? Mungkin lu bisa aja masuk aja ke link yang ada di sini. Jadi di kita semua ada marketplace ya? Iya betul. Jadi kita ada di apps, kita juga punya apps nih. Yang mana? Ortus 8 apps. Oh, oke, ini. Jadi bisa di-download di App Store dan Play Store. Untuk belanja ya? Terus kita juga distribution channel kita itu juga ada seluruh Indonesia. Ya, terus kalau Rank Sports itu stores yang under PT kita. Jadi udah satu sister company sama kita. Iya, gue tahu kok kemarin ada yang pernah. Iya. Gue pakai Ortus dari toko lo yang itu. Iya, Rank Sports ya. Iya. Jadi Rank Sports kan udah 30 cabang seluruh Indonesia. Jadi bisa cari situ atau di distribution channel yang kalian bisa cek ada apa aja di situ. Di Malaysia juga udah banyak. Penjualan paling banyak di mana channel distribusinya? Sudah banyak lah. Dulunya. Dulunya gede. Revenue dulu berapa sih? Aduh, menyenangkan. Tahun lalu berapa? Menyenangkan juga. Berapa digit? Menyenangkan kayaknya. Berapa ratus miliar? Janganlah. Ya pokoknya itu sesuai dengan harapan kita, bro. Masya Allah. Sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah dikasih rezeki, masih bisa ya PRS sekarang kan gimana bikin yang bagus lebih bagus lagi. Itu yang bikin sebenarnya kalau di marketing dan produk capeknya itu sih, men. Jadi ini kayak solar tadi, sepatu tadi udah 198 gram gitu kan. Lu tahun depan harus bikin lebih bagus lagi dari itu. Berarti paling kecil dong gramnya? Gramasinya? Oh iya paling ringan. Paling ringan itu paling ringan. Malah bukan sakit enggak ya? Enggak, gitu ya? Enggak. Itu kemarin di Jakarta, kalau nggak salah di Jakmar deh. Itu podium 2-nya pakai kita untuk nasional. Hah? Jadi bukan hanya sekedar ringan doang, itu juga udah sepatu podium terus. Banyak yang pakai podium pakai itu. Jadi banyak atlet-atlet kita di daerah, itu kan kenceng ya. Cuman kan mereka mau beli super shoes merek luar harganya 4 juta, 5 juta, berat juga, men. Oke, mereka punya uang, barangnya belum tentu dapat. Gitu. Jadi ya Ortus Solar tadi itu menjawab semua kebutuhan. Gila, dan di-approve sama atlet. Oh iya, atlet udah approve, federasi udah approve. Bahkan lucunya adalah nih gue buka di sini ya. Buka dong Dim tadi Dim. Yang Ortus Solar, coba dong buka dong. Coba. Nah ini. Di-like sama seseorang. Coba buka orangnya. Di-like sama seseorang. Namanya adalah James Xavier, James Silva. Oke? Ini kan pemain Persija ya? Mantan pemain Persija ya? Iya. Oke. Di-like sepatu yang tadi, di-like sama dia dan begitu punya ya udah fakta, pokoknya di like begitu lah, punya di-like fakta ternyata dia brand ambassador lawannya Ortus. Ya yang udah enggak deh, enggak tahu juga. Enggak, maksudnya ini membuktikan bahwa apakah jangan-jangan mungkin atlet itu enggak. Ganti. Enggak ya. Enggak. Ini cerita yang lain ya, bukan James ya. Enggak. Cerita yang lain ya. Dia kalau menjadi brand ambassador yang lain terus nge-like sepatu orang lain, ini cerita umum ya. Berarti sebenarnya dia nggak nyaman sama brand itu atau gimana? Oh enggak lah. Oh, support ya. Support lah. Gue sih sekarang lihat gini ya, perkembangan brand lokal itu pokoknya saling melengkapi menurut gue. Jadi yang senang itu akan jadi customer-nya. Customer yang akan senang karena setiap brand lokal akan memprovide produk-produk yang range harganya bervarian. Ya terserah mau beli yang mana. Kayak gini, Ortus mungkin 2 juta kemahalan, gue baru punya uang GoPay, ada yang lain gitu. Ada marketnya masing-masing, bro, gitu. Kalau gue kan kayak ini sepatu Solar ini 2.200.000. Itu sepatu brand lokal pertama, nggak tahu deh. Brand sport lokal pertama gue rasa harga 2 jutaan. Gila, 2 juta loh. Dan laku Dan laku lagi. Iya, kita udah berapa ya? 15.000 pasang ada kali. Wow. Iya. Berarti kalau ada satu brand yang gimmicknya atau konten marketingnya adalah dalam waktu sekian jam sold out, itu menjadi tolak ukur bahwa itu laku atau karena FOMO sesaat aja? Ya mungkin laku kali ya. Cuman kan berapa banyak? Sold out berapa banyak? Harga berapa? Ya tadi gue bilang setiap brand ada marketnya, men. Gue nggak bisa ngejudge juga. Tapi lu suka dengan gaya setiap berapa jam? Kalau dari gue sih gue nggak. Kalau dari gue ya karena laku sekian ribu piece. Ya gue sih seneng aja sebenarnya. 15.000 sehari bisa ada nggak tuh? Kayak nggak tahu juga gitu. Ya gue sih kayak ini 2 juta punya stok 1.800 pasang katakan sehari habis. Ya gue seneng aja kalau laku. Cuman kayaknya itu kan agak susah dicapai. 15.000. Iya sekitar 15.000 pasang mungkin. Boleh saya ngeluarin kalkulator sakti saya bentar deh. Berapa tadi 15.000 ya?
Ini kalau yang ini tengah 15.000. 3.000. Ya 12-15 lah. Anggaplah 12.000 deh paling kecilnya. 12.000 kali 2 juta ya? Iya 2.200.000. 2 juta, bentar, nggak boleh kurangin 200-nya. 2.200.000. Revenue lo apa? 26,4 miliar. Ya, gua satu nggak SKU tahu. satu produk ini doang. Ya mungkin kali gue nggak ngurusin dapur finance sih, pokoknya gue gimana Nggak ada laku kok di gitu sini. aja. Ada kok ini. Ya udah ya orang bisa ngitung lah. Gila, laris juga berarti ya. Padahal 2 juta ya. Berarti Ini memang lu dia bukan- bener-bener beli karena ikatan emosi, beli karena brand, beli karena kualitas. Iya. Ya sekarang 2 juta kalau lu gimmick mah, aduh backfire buat kita. Oh iya. Mahal doang, nggak enak Oh ada tuh, dipakai. iya. Lokal yang 800.000, 900.000 ada tuh. Tapi pas dibedah sama shoe polish, Gue nggak ikut-ikutan dah. katanya amburadul. Gue nggak ikut-ikutan. Pokoknya kayak gitu. Jadi kan Kita harus bangga lokal dong, tapi iya, gue kemarin udah datang ke event kan, gue bilang juga ngobrol sama teman-teman produk lokal. Gue bilang, kita produk lokal itu, lo pada saat COVID itu yang ngebantu ekonomi kita produk lokal loh. Itu satu. Jadi pernah gue ketemu waktu itu, gue ke pabrik ngobrol sama karyawan pabrik gitu ya, kayak wah mas terima kasih, Ortus line produksinya masih buka, saya bisa bayar sekolah anak, bisa bayar ngasih makan anak. Masya Allah. Ya masa itu yang mengimbres kita kayak berkahnya kemana-mana ya. Masya Allah. Mungkin dengan lo hitung tadi, angka tadi itu berkahnya kemana? Ya ke anak-anak agensi. Masih ke bagian bikin video, syuting segala macam. Yang paling itu adalah orang-orang supplier. Supplier itu kan punya karyawan pabrik. Mereka bisa dapat duit dari selama ada brand bikin produk di dia, ya dia bisa kasih makan keluarganya. Jadi pada saat COVID itu benar-benar ya alhamdulillah kita bisa ngebantu. Makanya gue kadang gini, mungkin kita di produk lokal dianggap jelek atau gimana ya. Gue nggak bicara Ortus doang nih. Dalam arti bahwa kita tuh yang menopang Indonesia tuh brand lokal loh. Iya. Makanya gue bilang, kadang kan gue kalau suka kesel dibanding-bandingin sama itu, kalau kita melihat secara detail, lu belum pernah sih disamperin orang, wah mas thank you, anak-anak agensi, kayak wah mas thank you, untung ada Ortus nih, dapur bercanda, dapur masih bisa ngebul gitu kan, bisa ngasih makan anak bini, bikin video gitu kan. Itu kan hal kecil bagi gue, manfaatnya segitunya ya. Ya usah hal kayak gitu, ngelihatnya dari sudut pandang itu manfaatnya tuh luas banget. Jadi itu mungkin juga tadi, dan mungkin juga di era COVID itu tadi gue bilang tiba-tiba meletupkan Ortus di COVID itu, banyak orang-orang yang itu kan zaman PHK kan. Ada sebagian orang yang merasakan manfaat dari Ortus. Mungkin doa-doa mereka kali yang bikin kita Masya itu juga Allah. bisa juga. Mana tahu. Gue setuju. Pantesan namanya Ortus ya. Lo tau gak Ortus tuh? Jadi kan logonya bulat, ada sirip ikan hiu kan. Jadi bulat itu sinar matahari. Kalau sirip ikan hiu, kalau diibaratkan hewan, Ortus itu tuh ikan hiu. Tidak perlu menunjukkan seluruh tubuhnya, cukup siripnya aja, orang tahu itu bahaya. Wih, mantap. Orang mau bingung, bang itu Ortus apa sih? Gitu. Ortus apa ya? Dulu kita ngobrol sama salah satu orang yang bikin logo gitu, kan kita wawancara kan. Oke nih, kalau Ortus diibaratkan ikan apa? Ikan hiu gitu kan. Itu dari CEO kita, ikan hiu. Ya udahlah. Gitu. Ortus, orang tua senang. Iya, orang tua senang. Orang tua senang. Ortus, orang tua senang. Orang tua pun juga senang gitu loh. Iya lah, anak-anaknya bisa dapat sepatu yang bagus, Wih, harganya bagus. mantap. Bener, Ortus gitu. 8, teman-teman. Langsung aja nih, mungkin cek aja sosial medianya atau di apps-nya dan lain sebagainya. Gua tunggu, gua masih tantang lo, nanti kita akan buktikan untuk masih ada gua. lanjut ya, to be continue lagi kita nih. Di our part lah. Terkait untuk keberangkatan umroh kan kalau atlet udah pernah. Ya. Atlet ya oke Kakinya lah. kuat, kakinya kuat. Kakinya memang kuat. Lapangannya juga segitu. Bukan berarti mengecilkan ya. Di situ-situ aja larinya. Oke. Terus apa lagi coba? Pekerja kantoran. Sudah rutinitasnya. Iya, duduk gitu, begini. Dan belum ada yang coba bener-bener customer experience untuk umroh kan? Belum. Nah, Makanya gue tadi kita kaget buktikan. pas dengar berapa langkah segitu. Kita buktikan. Nanti gua pakai naik ke atasnya Gua Hiro tuh. Ya, wah bro. Dan lain sebagainya nanti di Gurun Al-Ula, umroh sambil healing di Al-Ula. Kalau teman-teman mau daftar juga untuk penawaran kali ini teman-teman, untuk berangkat sama Ustadz Abu Salma, mau gue juga di 12 November, itu udah mulai masuk musim dingin gitu ya. Nah itu kalau untuk penawaran keberangkatan besok, yang dapetin Ortus cuma di situ. Jadi Ya, pastikan teman-teman, betul. pastikan teman-teman daftar lah. Kalau udah lewat dari pendaftaran untuk keberangkatan kita 12 November,
paketnya mungkin dengan berbeda, tidak lagi dengan rezekinya dengan Ortus. Ya. Iya, betul. 12 November 2024 kalau pengen daftar langsung kita buktikan rame-rame. Ayo kita tunjukkan kepada Yuda bener nggak ini ibadah fisik, Bro. Jalannya jauh-jauh. Bukan mengecilkan para atlet nih. Lo cobain deh jalannya apa segala macamnya. Nah, sampai sekarang ini sih baru rekor sih nilai 7 yang gue pakai. Sampai ke gurun-gurun. Yang itu kan, yang itu 7 kan. Iya. Makanya kita buktiin. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita buktiin bareng-bareng, lo jadi saksi ya teman-teman ya. Daftar Insya buruan. Penawaran sekarang ini daftar informasi lebih lanjut di deskripsi di bawah. Yud. Thank you, Ya. Really, Nanti kita lihat ya. for having us. Thank you. Salam buat teman-teman yang lainnya semua. Sama, thank you udah diundang ke sini. Buat 7 orang yang lainnya kan masih pada aktif semua. Alhamdulillah masih. Oh ya siap. Mantap deh Yud. Kita kasih solusi.